Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arman Maulana dengan NPM 20 serta rekan saya Nadine Nasira dengan NPM 30. Di sini kami akan menjelaskan, mempresentasikan eh, hasil web kami, web yang kami buat dengan judul eh, Ulbi Smart Room System, Smart Room Booking System. Jadi kita kita itu buat web untuk mahasiswa yang gunanya itu untuk minjem ruangan. Jadi kenapa kita milih web ini? Karena sekarang tuh di kampus masih masih dengan sistemnya yang manual, masih masih manual buat pinjam ruangannya harus ke Sarpras, harus pakai surat, harus langsung ke ruangan Sarpras. Jadi kita tuh pengennya ada efisiensi waktu lah buat si peminjam, biar nggak harus ke Sarpras lah, biar bisa online. Dan juga dari Sarprasnya sendiri, data peminjam, baik itu yang pernah minjem ataupun yang sedang minjem itu tersimpan rapi di database. Jadi ada ada recordnya lah. Nah, di sini tuh kita pakai MVC sesuai yang sudah diajarkan di kelas, baik di kelas praktikum maupun kelas teori. Itu pakai MVC, ada Flash, ada Jinja, ada Bootstrap. Ini strukturnya bisa dilihat langsung. Nah, ini langsung ke webnya saja. Nah, di sini kita langsung ke app, kemudian kita langsung ke webnya. Nah, di sini kita tuh pakai dua dua web lah jadinya. Pertama ada web buat user, kedua ada web buat admin. Adminnya itu siapa? Admin itu Sarpras. Nah, di sini kita tentunya pakai eh, ada tiga database. Sebenarnya harus memperlihatkan database-nya dulu. Nah, di sini nama database-nya itu DLB Booking Ulbi. Nah, di sini ada tiga entitas lah. Ada booking, ada rooms, ada user. Nah, di sini tuh rooms-nya itu relasinya ke bookings one to many, usernya itu ke bookings one to many. Jadi ada dua relasi di sini. Nah, langsung ke sini. Nah, di sini kita masuk dengan NPM dan password. Nah, pasti di sini ada pertanyaan, kenapa nggak ada tombol register? Nah, karena menurut kami jika ada tombol register, jadi orang luar itu bisa daftar, sedangkan peruntukan aplikasi ini hanya untuk orang Ulbi. Sebenarnya ada opsi buat pakai email juga, dan emailnya harus dengan belakangnya STD bukan Gmail. Jadi orang Ulbi doang yang bisa masuk. Cuma sejauh ini eh, kami baru tahu kemarin ketika eh, sudah dipresentasikan ketika UAS. Jadi eh, itu sebagai perbaikan aja kami buat ke depannya. Nah, langsung saja kita masuk ke sini. Kita masuk dengan NPM saya. Aduh, passwordnya masuk. Nah, di dashboard user ini bisa kita lihat ada beberapa menu utama, ada dashboard, ada lihat ruangan, ada juga pinjaman, ada riwayat, ada tentang. Nah, tentang ini ya yang kemarin kita kita masukin lah si apa yang kita pelajari di teori kayak biodata itu masuk ke sini lah. Sama ada tentang aplikasi lah di sini. Nah, masuk ke dashboardnya. Di sini ada card. Nah, kenapa?
kenapa kita pilih card sebagai ininya, kenapa nggak tabel atau apa? Karena kayak kayak pengen si web ini jadi lebih menarik dan interaktif aja. Karena peruntukannya buat mahasiswa kan. Jadi menurut kami dengan card ini juga bisa kayak buat si mahasiswanya nyaman juga ngelihatnya dan makanya. Nah, di kart-kart ini ada pertama ada total ruangan, ada tersedia, ada total booking saya, ada yang menunggu. Nah, semua ini bisa dipencet. Kalau kita pencet total ruangan, nah di sini dia langsung mengarah ke lihat ruangan. Nah, ruangan apa saja yang tersedia di sini, apa saja yang kita bisa pinjam, apa yang nggak bisa kita pinjam. Di sini juga udah ada detailnya, kapasitasnya berapa, fasilitasnya berapa. Nah, lanjut ke yang tersedia. Nah, kalau di sini kita langsung difilterin apa yang tersedia. Sebenarnya bisa langsung pencet di lihat ruangan ini di bagian yang ini. Ini semua ruangan, ini ruangan yang tersedia. Nah, ketika semua ruangan kan ada yang penuh juga masih masih bisa lah. Harusnya di sini ada maintenance lah. Masih bisa muncul. Kalau kita pencet ini filternya ya dia nggak bakal muncul lagi. Nah, kalau semisal kita pencet booking saya ini, nah dia langsung mengarah ke riwayat. Ini riwayat yang pernah kita pinjam di akun ini. Kita pernah pinjam apa di akun ini, eh, itu bakal muncul di sini semuanya. Nah, kemudian ke menunggu. Nah, menunggu ini kayak kita udah minjem, tapi statusnya masih masih pending, masih belum disetujui atau ditolak sama si Sarpras. Nah, kemudian di sini ada card booking terbaru. Ini tuh eh, kayak preview gitulah. Cuma cuma 5 ditampilin di sini. Lengkapnya ada di riwayat. Jadi ini tuh yang terbaru ada 5. Kalau kita pencet detailnya bisa kita lihat di sini ada nama ruangan, kapasitas, keperluan, tanggal, jam pemakaian, semua. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, langsung kita ke ajukan pinjaman. Nah, di ajukan pinjaman ini kita ngisi ngisi form lah, ngisi form buat minjem detailnya. Sebenarnya bisa langsung lewat sini, bisa langsung lewat lihat ruangan. Misal kita pilih ruangan apa di sini, langsung kita pinjam pesan sekarang. Nah, secara otomatis dia akan terisi yang ini. Ini tuh otomatis terisi ketika kita tadi login pertama dengan NPM dan NPM kita. Kemudian ada ruangan ini juga otomatis karena di sini kita kita kan udah mencet lewat sini nih. Kecuali kita mencet lewat si ajukan peminjaman, baru kita pilih ruangannya di sini. Kalau kita penjelasan sini, dia akan otomatis terisi. Jadi kita tinggal isi hari doang, hari, terus jam jam mulainya jam berapa, misalnya jam 12.00 sampai jam 23.00. Terus misal buat acara himpunan kita ajukan. Nah, statusnya di sini akan pending. Nanti ketika di admin, dia itu bakalan eh pokoknya dia itu bakalan muncul di admin, di dashboard admin. Adminnya ngelihat detailnya gimana, alasan kita buat minjem apa, terus lihat lihat ketersediaannya gimana, apakah ruangan itu tersedia atau enggak nantinya. Nah, ke- di sini tuh ada kita tuh pakai logika biar ketika kita pinjam ruangan, ketika kita ngajuin ruangan di sini dan semisal ruangan itu udah disetujui sama Sarpras di jam tertentu, nanti kita di sini bakalan nggak bakalan bisa ngajuin peminjaman. Misal orang lain udah minjem di waktu di jam 12 siang sampai jam 1 siang. Terus kita ngisinya juga di form ini sama jam 1 siang. Nah, jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, ketika kita ajukan peminjaman, dia akan ada notif di sini warna merah, ruangan sudah dipinjam gitu. Terus silahkan silahkan coba waktu lain atau apa atau ruangan lain gitu. Nah, kita pakai logika kayak gitu. Jadi ini tuh kita nanti tinggal nunggu adminnya menyetujui atau tidaknya.
Jadi kita tunggu si mahasiswa juga bisa bisa ngecek si status peminjaman dia secara real time. Nah, di sini kan langsung ada nih menunggu satu, pending satu, total booking saya nambah juga. Kan tinggal nunggu nanti ketika sudah disetujui atau ditolak akan muncul juga langsung di sini secara real time. Nah, mungkin itu saja dari dashboard user ini akan dilanjutkan oleh Nadine di dashboard admin. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan website kami pada bagian admin. Kita login dulu. Nah, di sini ada ringkasan total permintaan dan yang perlu diverifikasi. Di sini total permintaannya ada 9, yang perlu diverifikasinya itu 1. Nah, di sini yang perlu diverifikasi itu statusnya masih menunggu. Jadi, kita lihat detail, di sini ada setuju dan tolak. Jadi kalau misalkan kita setujui, nanti di bagian mahasiswanya yang asalnya pending, jadi disetujui. Di bagian detail permintaan peminjaman ini, di sini kurang prodinya, jadi nanti akan ditambahkan prodinya. Kalau misalkan ditolak, pada bagian mahasiswanya akan muncul ditolak. Lalu kelola ruangan. Di sini kita bisa nambahin ruangannya. Terus kita juga bisa ngedit ruangannya, misalkan ada ruangan yang rusak atau penuh. Kita bisa mengubah ini yang jadi dari yang tersedia jadi tidak tersedia. Simpan. Terus kalau misalkan mau nambah ruangan, misalkan simpan. Di sini nanti otomatis ada di bagian bawah. Kita bisa misalkan ruangan yang baru ini rusak, kita bisa ubah status ruangan itu jadi tidak tersedia. Simpan. Lalu di sini ada kelola user. Jadi nanti Sarpras atau admin ini bisa nambahin siapa aja mahasiswa yang bisa masuk ke website ini atau aplikasi ini. Misalkan kita tambah, misalkan gini, nanti di sini jadi nambah usernya. Nanti bisa juga dihapus. Misalkan kita hapus ini, juga bisa. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.